set film. Gak tahu itu lebih kayak gue ngerasa gue selalu pernah. Ya karena kita nggak paham kamera sih. Jadi kita kayak ngasal nge-assign aja. Gue percaya the power of quality. Produk yang berkualitas tuh will find the way sih. Jadi makanya itu yang selalu gue jaga. Karena kan Ya tapi lu kayaknya ngulik banget sih kayak dari sini. Kayak tapi Timothy juga nggak tahu lensa-lensanya yang kayak spesifik banget. tapi dia sebagai orang yang ada di situ juga luar biasa sekali bisa ngedit video Oh iya. sebagus itu dan ngerti gitu. Waktu dia main, apa aja bisa tuh. dan gue agak surprise gitu karena wah waktu dia main tempat gue dia langsung bilang wah itu akan tiga. Iyalah kita mah biar miskin juga gaya tim gitu. Besoknya gue taunya dia udah beli FX3 semua. Mantap. Gampang terpengaruh ya. Dan dia tuh kan ada unsur estetika ya. Dia tuh suka estetik gitu. Hal yang orang nggak tahu tentang Timothy itu dia bukan yang give a shit sama itu gitu. Dia tuh suka gambar yang bagus gitu. Sekarang koleksi lukisan juga deh. Nah, anjir. Dia kan pasti 20 tahun. Iya kayak. Hobinya udah kayak orang 60 tahun. Tapi emang awalnya aku lihat kayak ya karena bapak dulu seniman ya. Nah. Aku belum dapat apresiasinya. Tapi setelah aku kayak lihat kayak punya Timothy, dia kayak beberapa kali yang beli lukisan, feel-nya dapat juga loh. Ada beberapa yang kayak touching. Aku punya emotion ya. Apa karena kalian udah kaya gitu, jadi bisa menikmati itu? Enggak sih, dulu pun juga pas zaman nggak punya duit ya. Nah. Banyak teman-teman bapak juga pelukis-pelukis. Karena kan bapak dulu lulusan ISI. Oh, isi Jogja. Beliau emang orang yang sangat ke seni, sastra. Nyeni banget ya. Dan aku kan sebenarnya emang dari kecil kan lomba ini bang, cipta baca puisi sampai juara nasional SD itu. Oh. Jadi emang ya ada dikit-dikit sastranya sih. Ya kalau dalam lomba puisi itu pasti yang jadi perlombaan itu aku itu pasti muncul tuh. Iya, Khairul Anwar. Khairul Anwar. Aku itu pasti dilombakan. Nggak tahu sampai generasi karena dulu gue juga kak. Lu baca puisi juga nggak? Iya, gue tuh dikirim porseni bahkan di provinsi. Oke. Gara-gara puisi. Aku dulu ini FLS 2N tuh SD kelas 6. Oh, FLS 2N. Oh iya. Iya. Itu FLS. porseni di jam. Oh. Festival Lomba Seni Nasional. Sama mungkin pecahan porseni ya kalau Kayaknya. Seni sih ya. Iya, karena porseni itu dulu olahraga dan seni. Iya. Jadi satu festival tuh seprovinsi sekolah SD biasanya. Bisa nggak? Ayo karena dulu porseni. Yes. Iya, jadi berarti kita ikut kompetisi yang sama. Sama, rootnya sama sih. Dari sastra akhirnya ini ke keuangan. Pak kakak mau dibawain air nggak? Udah. Udah ada. Gue tuh kalau konten monolog tuh udah hampir nggak ngerokok lagi. Cuma kalau udah ngobrol susah pak. Iya sih. Kebiasaan di warung nggak sih? Iya betul. Ya kebiasaan di warung, kita ngewarkop gitu sama orang makanya. Tapi reach channel lu yang paling gede usia berapa? Range ya? Iya. 1834. Ya pas ya. Sebenarnya harusnya nggak ini. Nah di tempat kalian tuh di Timothy Ronald atau di Akademi Kripto paling banyak mana? Sama 1834 juga. Tapi gila sih itu apa yang kalian lakukan di internet tuh doesn't make sense sih gitu. Pertanyaan paling basic lah Pak Kakak. Kenapa muka kalian berdua doang yang ada di TikTok, Instagram dan segala macam? Apa sih yang kalian persiapkan dan apa sih yang kalian susun dan kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa kalian bisa jadi game changer di ekosistem ini gitu? Dan gue pengen banget belajar dari situ. Ya pertama karena kita punya misi untuk pendidikan di Indonesia dan masalah keuangan sih. Kita merasa bahwa memang data literasi finansial di Indonesia itu tinggi. Cuman orang yang mencapai kemerdekaan finansial tuh sayangnya belum setinggi itu. Jadi memang ada gap antara bagaimana mereka ini memiliki pemahaman tentang uang dengan cara mereka bisa memperoleh uang dan akhirnya melipat gandakan ya, kita ngomong tingkat kemakmurannya. Dan kita ngerasa bahwa topik masalah keuangan itu sesuatu yang nggak pernah dibahas di sekolah. Karena seperti yang Bang Ferry tahu, saya kan basicnya dosen. Iya. Jadi apa yang saya ajarkan dan juga apa yang ada di kurikulum, itu kebanyakan memang bukan sesuatu yang
harus saya hadapi di dunia nyata dan itu menimbulkan concern. Saya dosen keuangan, tapi segala hal tentang uang ini kok nggak pernah diajarkan. Iya. Gue tuh karena kemarin lagi proses nulis buku ya. Yes. Jadi gue beli tuh semua buku pengantar ilmu ekonomi yang ada di market dan gue sedih sih, sangat-sangat sedih gitu. Kayak orang mendefine scarcity aja itu berantakan banget gitu. Karena sampai gue waktu itu WA Mas Dede ini Pak Khatib Basri, mantan Menkyu. Yes. Nah, gue sampaikan konsep gue, Mas ini ngaco ya, gue bilang. Kenapa sih terapan ilmu formal ekonomi kita itu ngaco banget, gue bilang kan. Ya maksudnya kayak scarcity itu diartikan dengan cara seperti ini, kelangkaan yang means rare gitu. Jadi orang nangkapnya itu rare bukan scare gitu kan. Seharusnya kan itu define scare, daripada kelangkaan mending keterbatasan nggak sih? By definisi aja banyak yang keliru. Supply itu seharusnya itu kan pasokan bukan penawaran ya. Penawaran tuh kayak lo nge-sell diskon gitu kan. Makanya disebutnya supply chain itu kan rantai pasokan bukan rantai penawaran. Nah, banyak banget hal-hal yang ngaco kayak gitu. Yes. Utilitas